Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mustafidah Nurul Karimah dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas C Fakultas Usuluddin Adab dan Taqwa. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan tugas tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga syafaatnya senantiasa melimpah kepada kita selaku umatnya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, saya mempunyai sedikit cerita mengenai pengikut dari Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah dari umat Nabi Musa alaihissalam yang sangat taat kepada Allah, selalu berzikir, berdoa, menjalankan sholat setiap saat, puasa sepanjang hari, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan maupun keburukan. Nah, pada suatu hari ia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, tolong tanyakan kepada Allah, apakah saya akan masuk surga setelah sekian lama aku beribadah dan menyembahnya?" Maka Nabi Musa menanyakan pertanyaan itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Hai Musa, katakan kepada orang itu bahwa ia akan masuk ke neraka karena dia tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya." Mendengarkan kabar tersebut dari Nabi Musa, lalu menangislah orang yang ahli ibadah itu dan menyadari bahwa kesalahannya, seraya beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Bani Israel mengalami kekeringan yang berkepanjangan, maka ahli ibadah tersebut menggenggam sebuah pasir dan berkata, "Seraya ini adalah beras, maka akan aku kenyangkan Bani Israel dengan beras ini." Karena ucapan ahli ibadah tersebut, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah saja tidak cukup untuk bisa mengantarkan kita ke dalam surga tanpa kita peduli pada sekitar kita. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun." Yang mana artinya kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang ada yang berfirman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Imam At-Tabrani dalam tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsiril Quran menyebutkan yang pertama ada amar ma'ruf yang menyuruh kebaikan, maksudnya untuk mengajak beriman kepada Allah dan Rasul serta mengamalkan syariat. Yang kedua ada nahi munkar, yaitu mencegah yang munkar, maksudnya untuk mencegah syirik, mendustakan Rasulullah, dan mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Lalu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan amar ma'ruf nahi munkar yang harus ada 4 unsur. Yang pertama ada unsur muhtasib, yaitu pengawas ataupun pelaksana. Yang kedua ada unsur muhtasib alaih, yaitu objek yang diawasi atau diajak. Yang ketiga ada muhtasab fih, yaitu masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ihtisab atau bentuk penanganan ataupun pengawasan.
Seseorang yang melakukan a'mar ma'ruf nahi munkar harus berilmu dan berakhlakul karimah. Tidak boleh melakukan kekerasan dalam pelaksanaan a'mar ma'ruf nahi munkar. Karena itu Allah lah yang akan menentukan dan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat.